Yang pertama kita akan berbincang dengan Harun Mahbub, redaktur pelaksana kanal regional dari liputan6.com. Selamat siang Mas Harun. Selamat siang itu. Mas Harun, sehat Mas? Sehat itu. Semoga suaraku jelas terdengar ya. Aman, alhamdulillah aman terdengar. Mas Harun, kita ngomongin dulu soal La Nina. Ini sebuah fenomena yang kemarin sempat di-warning juga atau diperingatkan oleh BMKG, katanya akan terus terjadi dengan intensitas sedang sampai dengan bulan Februari 2022. Ini sebetulnya kondisi La Nina di Indonesia seperti apa, Mas Harun? Terima kasih itu. Sebelumnya salam sehat, salam sejahtera untuk itu dan teman-teman semua di sini. Ini nggak tahu, saya agak grogi ini itu. Mungkin karena ketemu dengan banyak teman di sini ya. Nah, terkait soal La Nina. La Nina itu seperti bunga mawar itu. Dia cantik tapi berbahaya. Namanya cantik, La Nina, tapi dampaknya sangat serius dan merata di semua daerah. Kalau dari sisi fenomena alamnya itu kan karena ada perbedaan tekanan, suhu dan sebagainya di permukaan laut. Kemudian dampaknya adalah hujan lebat, cuaca ekstrim, selanjutnya lanjut jadi bencana hidrometeorologi. La Nina itu kan di Samudra Pasifik. Nah, di dekat kita itu ada juga fenomena semacam kan di Samudra Hindia. Gitu ya. Nah, sikap kita adalah pertama kita empati dan prihatin ke saudara-saudara kita korban dari bencana ekstrim ini terjadi merata itu, nggak hanya di Alor, nggak hanya di Kalimantan, tapi dari pesisir Sumatera sampai bablas ke timur ke Papua, itu hampir semuanya daerah. Jadi kalau dibilang mana daerah yang terdampak, itu kebalik. Yang harus kita tanya adalah mana daerah yang nggak terdampak. Nah, ini serius ini. Nah, terkait soal ini, itu sebenarnya aku ini sebagai putra dari daerah yang dulu sempat minus air gitu, ini agak galau. Galonya kenapa? Galonya adalah hujan itu kan dirindukan ya. Betul. Aroma petrikor dari tanah itu kalau itu dari daerah yang dulunya kurang air gitu ya, itu kita sangat merindukan. Tapi kenapa sekarang hujan jadi horor? Betul, kayak takut bencana ya Mas kalau hujan kelamaan ya Mas? Ini galonya itu nggak kelamaan, dia intensitas lebih tinggi atau terlalu tinggi, terlalu ekstrem dan sebagainya, udah jadi bencana aja. Ini kan masalah ya. Nah, di titik inilah kita mengkritisi itu. Selain kita akan update terus informasi yang dibutuhkan untuk mitigasi jangka pendek itu, tapi kita akan terus kritisi bagaimana mitigasi jangka panjangnya, agar hujan yang harusnya romantis, harusnya jadi berkah, biar nggak jadi horor. Nah, upaya itu kan akan dilakukan optimal kalau dilakukan oleh pemerintah ya. Betul. Bukannya menyalahkan pemerintah, tapi kan peran kita di sini. Peran kita kan memang harus terus kita dorong dan kita kritisi terus kan. Bagaimana mentwist ini agar nggak jadi horor. Karena kedepannya masih akan sangat potensial dari bencana ekstrim semacam ini. Nanti teman kita dari KHT mungkin akan bisa lebih jelaskan ya bagaimana dampak dari climate change itu sampai beberapa tahun ke depan kalau tidak dimitigasi secara jangka panjang. Itu pertanyaannya Mas Harun. Sebetulnya mitigasi yang Mas Harun maksud itu jangka pendek maupun jangka panjang itu udah dilakukan pemerintah belum sih? Atau jangan-jangan sudah dilakukan namun mungkin efeknya belum begitu terasa sehingga bencana masih terjadi dan terdampak banyak orang. Gimana Mas Harun? Ada dua itu. Yang jangka pendek itu kita apresiasi ya. Apapun itu yang baik kita apresiasi, yang buruk terus kita kritisi. Yang jangka pendek itu kan bagaimana menyelamatkan warga rakyat di daerah yang terkena dampak. Kalau dari sisi itu kita apresiasi karena mitigasi jangka pendek itu selama ini berjalan cepat dan lancar dari sisi aparat dan badan-badan terkait BNPB dan sebagainya itu sangat tangkas, sangat cepat, ditambah lagi dengan kekuatan dari solidaritas warga itu luar biasa. Kalau mitigasi jangka pendek itu nggak bisa tidak harus dilakukan karena kan keselamatan yang utama ya. Hukum tertinggi di satu negara itu kan
keselamatan rakyat ya, keselamatan dan keamanan rakyat. Jadi di daerah-daerah yang terdampak oleh bencana ekstrim ini, mitigasi jangka pendek itu mandatori. Untuk itu kita apresiasi. Walaupun ini kalau mau kita agak iseng sedikit ya, coba saja cek daerah-daerah yang terdampak ini, kemudian cukup ganti tahunnya saja. Itu dia berulang terus gitu. Iya, betul. Cek aja daerah mana yang sekarang lagi banjir. Katakanlah Pontianak 2021 banjir. Kita cek aja, cek iseng Google. Pontianak banjir 2020, 2019. Dia banjir juga. Jadi di sisi mitigasi jangka panjangnya itu yang terus kita kawal dan kita pantau. Tadi pertanyaan itu kalau itu sudah dilakukan atau belum? Pasti sudah dilakukan. Tapi sekali lagi, role kita di titik ini, itu kan kita harus kritis terus ya, kita harus kritis dan terus harus ingatan terus ya, karena ini bagian dari sistem sosial dan sistem politik ya, agar nanti keluar jadi output yang bagus. Kita terus kasih feedback terus, mengkritisi apa-apa yang kurang atau belum dilakukan. Nah ini juga penting kaitannya dengan pandemi COVID-19, apalagi kalau bencana terjadi pada saat pandemi kan itu double ya Mas, kita harus mikirin bagaimana menyelamatkan warga, mengatasi bencana, di sisi lain juga mengatur protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penularan. Kan ini menjadi pekerjaan tambahan yang lebih berat ya Mas ya? Betul. Alhamdulillahnya selama ini dari pantauan kita selama ini, nanti bisa dikoreksi kalau salah, itu seperti dikasihani. Sejauh ini belum ada klaster bencana. Kan dari dulu kita selalu cemas gitu. Kalau ada banjir, takutnya klaster banjir, klaster longsor. Maksudnya ada lonjakan pandemi atau apa di daerah tempat bencana itu. Alhamdulillahnya itu kayak semacam mendapat kekebalan lebih. Saudara kita atau warga kita, teman kita dan sebagainya yang di daerah-daerah itu. Alhamdulillah lolos aja dari COVID ini ya. Tapi ya itu nggak boleh terus kemudian kita jadi lengah ya gitu ya. Iya, Mas Harun, ini kita sambil melihat gambar yang sedang diputar juga nih di layar. Ini adalah penampakan dari daerah Sintang. Kalau saya tidak salah, ribuan orang terdampak dan ada 1.000 lebih orang mengungsi juga. Sebenarnya di Kalimantan Barat bukan hanya di Sintang ya, di Sedau juga sama begini kondisinya, tinggi juga. Dan kebanyakan karena luapan sungai, karena curah hujan, kira-kira gitu ya Mas Harun ya. Jadi curah hujan tinggi dan lebat, kemudian sungai meluap, akhirnya masuk rembes ke permukiman, ke jalan dan segala macam. Kalau La Nina ini memang bencananya identik dengan hidro ya Mas. Jadi biasanya air, longsor gitu ya Mas ya? Iya. Jadi kalau alurnya itu dia itu kan ada anomali ya, ada anomali di atmosfer, kemudian dia berdampak sama perbedaan suhu di atas laut gitu ya. Ini seperti pelajaran fisika waktu kita itu gitu. Waktu kita SD SMP itu ada udara mengalir dari daerah yang sejuk atau panas, ini ada titik ekstrim, alirannya lebih kencang dan sebagainya. Kemudian berlanjut ke cuaca ekstrim, hujan sangat tinggi. Nah, ini hujan sangat tinggi ekstrim. Nah, apapun itu kalau berlebihan itu kan pasti jadinya nggak bagus kan. Betul. Hujan berlebihan juga nggak jadi romantis, jadinya kan malah jadi banjir. Itu. Ini sampai Februari loh. Betul, ini seperti yang disampaikan BMKG juga Mas Harun ya. Masih beberapa bulan lagi, masih jauh bahkan setelah tahun baru. Kita harus terus siaga. Nah, Mas Harun ngelihatnya bencana yang terjadi akibat La Nina ini makin parah karena memang adanya climate change nggak sih Mas Harun? Pasti, itu pasti. Sedikit banyak itu pasti ada faktor itu. Untuk mengukurnya gini itu, waktu awal-awal pandemi itu di sekitar bulan sejak Maret 2000 berapa itu 2020 ya 20 Maret, iya kan Maret April, kemudian pas COVID-nya itu kan sekitar bulan Agustus September gitu ya. Itu kan kita aktivitas melambat, emisi yang dihasilkan dari aktivitas manusia itu kan berkurang. Apa yang terjadi di kota-kota banyak burung-burung yang dulu sempat hilang muncul lagi. Di berbagai tempat itu si tonggeret, kalau di kampungku namanya apa itu yang dia bunyi apa itu garengkung, dia bunyi di mana-mana. Di jalan utama Bandung itu ada burung langka yang udah lama hilang atau dia muncul lagi. Balik lagi. Artinya apa? Artinya ya ketika itu si alam membaik, lingkungan membaik dan sebagainya, itu
semua proses kesetimbangan itu kan dia berjalan normal. Nah, logikanya ketika climate change ini pasti sesuatu yang ekstrim dari alam itu pasti akan terjadi. Itu sahihnya nanti kita diskusikan dengan pakarnya ya itu ya. Tapi Betul. itu udah pasti sedikit banyak pasti berpengaruh. Dan ini juga jadi tantangan double lagi nih bagi pemerintah ya Mas, karena La Nina mungkin bisa terjadi setiap tahun, kita nggak pernah tahu yang terjadi di suhu permukaan laut gimana, tapi yang pasti climate change itu masih terus ada selama kita tidak memperhatikan hal ini. Gitu ya Mas Harun ya? Betul itu, kita lihat ya minggu depan ya, kan COP di Glasgow ya, itu benar. minggu depan ya. Coba kita pantau terus itu, nanti apa itu hasilnya. Walaupun banyak yang ini ya, banyak yang agak pesimis kayaknya Mas Harun soal COP ini dan dampaknya kepada dunia. Mas Harun, thank you banget untuk informasinya. Kita tunggu update dari beberapa daerah di Indonesia terkait bencana akibat La Nina. Terima kasih Mas Harun, sehat selalu. Sehat-sehat itu. Ya.